sok ngadenge atau mendengar saya itu ada surat sapotong. Tah, surat sapotong kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Om Kijo Ika Darusman dalam podcast Isi Channel. Oke guys, saya kasih tahu setiap informasi pasti ada isi dan setiap berita pasti bermakna. Stay tune terus di Isi Channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan atau nyalakan lonceng notifikasinya. Stay tune terus di Isi Channel supaya nggak gagal fokus. Gitu kan guys ya. Nah tentunya kami sudah ditemani oleh seorang tokoh atau sosok figur, satu legenda, satu pengabdian yang luar biasa karena beliau adalah saksi dari perjalanan sejarah terjadinya pemerintahan Desa Serdang Kulon. Nah, tentunya penasaran dong guys ya. Nah, sekarang kita langsung aja sapa. Assalamualaikum Pak Nawawi. Waalaikumsalam. Aduh, semakin segar nih Pak Nawawi ya. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang Pak Nawawi? Karena itu nama yang populer Pak Nawawi, gitu ya. Beliau adalah asli putra daerah Serdang Kulon yang pengabdiannya itu cukup luar biasa di beberapa periode kepala desa Serdang Kulon. Ya, Pak Ulis. Ya. Nah, oke guys, Pak Nawawi dikenal di Serdang Kulon itu dengan nama Pak Ulis. Sementara di surat-surat ataupun di KTP-nya itu namanya R Nawawi ya Pak Ulis. Betul, ya. betul. Pak R Nawawi. Ya, ya. R Nawawi ya, R Nawawi. Nah, Pak Ulis, saya penasaran Pak Ulis nih, Pak Nawawi nih. R-nya itu apa? Rustam. Rustam. Oh, kalau Rustam Nawawi itu saya ingatnya dengan nama salah satu pemusik dangdut Pak Nawawi, Betul. Ruston Nawawi. Betul. Ya, oke Pak Nawawi, kita sedikit bernostalgia lah. Ya. Bernostalgia tentang masalah perjalanan Pak Nawawi ketika menjadi seorang mun baheula nya urang Sunda bae Pak Ulisnya. Mun baheula membeureun eta disebutna juru tulis. Juru tulis, betul. Juru tulis. Betul, juru Tah. tulis. Kumaha tah? Gimana tah terjadinya Pak Ulis ya menduduki menjadi seorang juru tulis gitu Pak Ulis. Ya. Ketika itu, Heeh. emang saya lagi tahun 82 itu lagi sekolah montir Montir. di Karawang. Oh, wow. Tepatnya di Desa Damalun, Damalun. gitu, di Pasar Johar. Gitu. Itu ya. Setelah pulang kursus montir, Haji Aswan, Bapak Haji Muhammad Aswan selaku kepala desa dan Bapak Musa selaku sekdes dan tokoh masyarakat Kiai Encep Sarifuddin Hidayat datang ke rumah. Oh, ya ya. Itu ya. kan waktu itu dia DPR di Tangerang. Waktu itu Pak. Iya, berarti anggota dia- DPRD. Gitu. Datang ke rumah. Jadi figur kamu cukup pantas untuk menjadi pembantu di desa. Tolong nanti setelah di Pekar Desa, kata Haji Muhammad Aswan dan Haji Musa dan bantulah Pak Haji Musa selaku pejabat di sini. Iya, iya, iya. Begitu awal saya diangkat sekdes. Sekdes, bahasa ayeuna sekdes Pak Ulisnya. Dulu mah juru tulis. Juru tulis, eta tah kieu Pak Ulis. Juru tulis pun berakibat dari kesasopoean, keseharian, aktivitas keseharian. Tukang nulis. Tukang nulis ya. Betul. Tukang nulis, juru kan Karena waktu itu kan mesin tik tidak ada. oh belum ada. Belum ada. Itu masih coba tulis tangan. Kita untuk mengetik-ngetik surat-surat tanah pun tetap harus dibawa ke kecamatan. Sekian hari proses. Gitu. Baru ditatangani bawa lagi. Untuk surat-surat rutin mah pengantar kerja KTP sementara ditulis. ditulis semua. Gitu. Jadi dia sekretaris desa, kita pembantulah dulu nggak ada kaur, nggak ada kaur. Belum ada itu pembantulah, nagih pajak apa gitu. Selama 3 tahun tuh,
saya desa di Pekar kan, Di Pekar. dengan Mekarjaya. Lamun aya nama meureun otonomi desa Otonomi lah desa, gitu nya. ya, Gitu, Pekar. di Pekar. Waktu itu pertengahan tahun 1982, 82 gitu, pertengahan bulan Juni, Juni terjadilah pemekaran itu. antara Desa Raung dan Mekarjaya, gitu. Bertempat di SD Serdang Kulon 2. Gini, Pak Ulis ya, tadi kan kita membahas masalah Serdang Kulon masih satu lingkup dengan Mekarjaya sebelum di Pekar tahun 82. Nah, kita ke belakang sedikit Pak Ulis. Kalau Mekarjaya kan hasil pemekaran, Mekar Jaya, asal kata mekar gitu. Nah, Serdang Kulon, Bahwa Serdang Kulon itu nama satu pohon yang terletak di Kampung Cicekong, Serdang Kidul. Gitu. Jadi di situ ada pohon serdang. Jadi mungkin ada desa Serdang Kulon sesuai nama pohon. Ada desa Serdang Wetan, ada Serdang Kidul. Gitu. Jadi nama pohon itu Serdang Kulon oh itu. Serdang itu pohon. Iya. Tepatnya di Kampung Cicekong. Di Cekong, bukan di kawasan misalkan maaf Pak Ulis ya, jembatan ke sini, tapi di Cekong ya, kawasan betul. Di yang sekarang masuk ke Mekarjaya. Kalau bahasa dari dulu mah tempatnya pemakaman buyut lah bahasa itunya. Gitu. Ada nilai sejarah lah. Ya, gitu. betul. Nilai sejarah yang bisa jadikan bahan evaluasi ke depan bagi masyarakat Serdang Kulon dan masyarakat Mekarjaya. Jadi, oke guys, saya luruskan. Terjadinya nama Serdang Kulon itu menurut keterangan Pak Nawawi itu berasal dari satu pohon besar yang berlokasi di Cicekong dan sekarang masuk ke desa Mekarjaya. Betul. Itu. Nah, Pak Ulis atau Pak Nawawi, yang jadi menarik begini Pak, di Serdang Kulon selain Serdang itu kan banyak wilayah-wilayah yang asal mula, misalkan dari nama Serdang tadi. Nah, ada nih yang menarik nih Pak Ulis nih. Dari jembatan ke SD sekarang itu kawasan Serdang. Serdang. Nah, Serdang Kulon. Iya. Nah, ini ada yang menarik nih. Ada bundaran. Itu mungkin bagi saya menarik dan seorang juga filosofi atau sejarahnya orang canyaho tah Pak Ulis tah. Kumaha tah? Itu aslinya mah namanya Bakila. Dahulunya. Bakila. Setelah tahun 71 ada Pertamina bikin jalan baru. Terbentuklah di situ lingkaran jalan. Bunderan kan? Bahasa Sunda kan bunderan itu lingkaran. Ke sana ke arah Kecamatan Panongan, ke barat. Ke utara. Ke barat ke arah Tiga Raksa, Akorelet gitu. Dulunya itu kok kampung Bakila. Yang sekarang jadi Kampung Bunderan. Itu arahnya ke sebelah selatan mungkin Pak Ulis ya, Pak Nawawi ya. Banyak Pak Ulis yang saya ingin tahu, ini semakin hangat Pak Ulis ya. Terus kita bergeser lagi ke wilayah tadi ada lagi Baningkem nih. Saya cuman Baningkem kan sama mungkin ceritanya Pak. Baningkem itu suatu pesawahan yang berada di Kampung Bolok Pandan. Gitu. Dari perbatasan lapangan tempat calon desa yang di situ Pak. Iya. Sampai ke perbatasan Panongan Sawangan. Itu namanya pesawahan Baningkem. Dahulunya itu tuan tanah keturunan Tionghoa namanya Bahningkem. Jadi Bahningkem sampai hari ini. Gitu. Jadi Baningkem. Jadi gitu. Pak Wabi wajar mirnya teu ayeuna nu ngomong teh. Sia mah teu nyaho ti babaheulana ieu. Nah eta mirnya. Jadi pan eta menjelema pakarnya. Sok kadang ngomong anu, sia kudu nyaho ti babaheulana heula. Mungkin seperti itu Pak Nawawi ya. Jadi oke guys, saya luruskan bahwa terjadinya sebuah nama Baningkem itu menurut keterangan Pak Nawawi itu terjadi karena ada tuan tanah, raja tanah, bandar tanah kalau sekarang itu namanya Bahningkem. Jadi neka mana? Neka Baningkem gitu. Oke guys, untuk masyarakat Serdang Kulon, Blok Pandan dan sekitarnya, wabil khusus Serdang Kulon, itulah sekilas gambaran tentang satu kampung, satu wilayah di Serdang Kulon namanya Bahningkem. Gitu ya. Betul. Pak Ulis ya. Nah, sekarang kita flashback sedikit, Pak Ulis ya.
desa itu kan terdiri dari satu adat istiadat tersendiri, Pak Ulis, Betul, ya. betul. Terjadinya ketua kampung itu dengan lantaran desa, ya. Urutan sebelum terjadinya era sekarang, gitu kan. Iya. Mungkin Pak Nawawi atau lebih populer dengan Pak Ulis itu tahu siapa sih tokoh yang pertama kali menjadi ketua kampung atau menjadi kepala desa atau lurah gitu. Yang pertama kali itu. Kira-kira Ya, siapa? menurut orang kakek saya atau leluhur desa gitu. Itu pada pemerintahan zaman Belanda, zaman Nika. Zaman Nika itu waktu Belanda, ya Nederland, Indische, Company, Association kalau nggak salah begitu. Apal Pak Nawawi ya? Iya, ingatlah. Hebat ya. Itu waktu itu bukan lurah, kepala kampung. Kepala Kampung. guys, kepala kampung dulu itu. Lurah, nama orangnya, pemimpinnya yaitu Bapak Aminan. Bapak Aminan. Putra daerah. Iya, Aminan putra daerah. Lurah kedua. Itu namanya Jasiun. Itu waktu itu Jasiun periodenya zaman Jepang. Sekitaran tahun berapa? Tahun 40 sekitar sampai tahun 50-an. Itu yang kedua. 50-an ya betul. 50-an. Iya, Pak Ulis. Ya, setelah perjalanan 2 kepala desa ya, sekarang yang ketiga Pak Nawawi, Pak Ulis yang ketiga. Itu yang ketiga. Putranya Pak Jasiun namanya Haji Sari'i. Dia selama periodenya Pak Haji Sari'i itu sekitar tahun 50 sampai 58. Iya, begitu. Menurut keterangan-keterangan dari orang terdahulu lah. Hebat guys ya. Jarang sekali orang sekarang lupa atau nanya ke orang tua tuh segan. Yang ada mainnya gadget melulu Pak Nawawi ya. Benar. Nama hese panang gitu dah. Ya, merupakan catatan sejarah nggak tertulis Pak Ulis ya. Cek bahasa batur mah. Kan gitu. Nah, makanya di isi channel ya nampilkan Pak Nawawi itu supaya terjawab meskipun masih ada kesalahan yang perlu kita benahi. Pak Nawawi. Nah, gitu kan. Nah, Pak Nawawi nih. Pan tadi cenah masih zaman Belandanya. Eta perbedaan kepala kampung jeung lurah jeung Demang teh naon tah? Demang pesok aya teh Demang teh. Jadi Demang di mana gitu? Demang teh perbedaan lurah jeung Demang. Ya menurut perkiraan dari kakek sih istilahnya. Kalau lurah kan kepala desa, kepala kampung. Kalau Demang sekelas dengan camat gitu modelnya. Camat. Karena di situ dia pemerintahannya aya upas, jadi aya gerombolan seperti tentarana lah gitu. Ponggawa menurutnya. Iya, ponggawa gitu. Guys, itu sekilas tentang masalah perbedaan antara kepala kampung dengan Demang. Itulah yang betul kata Pak Nawawi tadi, ya kan, bahwa kita itu harus tahu perbedaan-perbedaan antara yang menduduki jabatan kepemerintahan itu harus tahu. Ya. Nah sekarang begini Pak Ulis, yang ketiga udah, ya, yang keempat nih setelah Pak siapa tadi? Haji Sari'i. Yang keempat itu dari tahun 59 sampai 67 Haji Sarhali. Haji Sarhali yang ada yang penyemir. Iya betul. Penyemir. Ketika itu menurut kata kakek pencalonannya 3 orang. Pak Sarhali waktu itu Jarot dicalonkan. Kedua Bapak Pilung. Jawara. Tapi almarhum ya semuanya ya. Pasaran juga. Pasaran dari penyemir juga. Iya penyemir. Itu. Nah itu yang dimenangkan oleh Pak Sarhali waktu itu. Masih sistem pakai kalau bahasa Sunda mah nyere atau lidi. Ya, lidi. Biting penonton. Ya, guys, perlu ketahui guys deh. Dulu sebelum terjadi sekarang yang modern,
Dulu itu pencalonan kepala desa itu menggunakan seperti pentul korek Pak Nawawi ya. Iya, iya, pentul korek cara. Nah, Iya. carana ieu urang hanyaho ya. Kumaha tah carana keur baheula tah. Itu. Milih urang teh kumaha gitu. Ya rakyat Rakyat gitu. diwawar bukan diundang. Oh, jadi Setiap hak pilih yang usia 17 tahun ke atas diharapkan datang ke desa gitu. Nanti diantri masuk TPS. Setelah masuk TPS sama panitia dikasih itu aja biting. lidi itu biting itu. Hiji-hiji tah. Iya, per orang hiji-hiji. Masuk ke TPS. Udah keluar. Begitu. Jadi di situ masih apa namanya? Murni. Murni. Nggak ada sistem shop-shop, nggak ada. Murni. Itu cara penghitungan Pak Ulis. Misalkan saya nih dengan Pak Nawawi nih, Ya, ya. calon. Saya mah dapat biting 30. Itu di wadahnya pakai apa Pak Nawawi itu? Sama kotak. Cuma kotaknya 2, kalau calon 3 ya 3. Oh gitu. Cuma di situ kan, ini kasih nggak ada foto. Oh, Di nggak ada sini, foto, ya. ini Pasar Hali, kotak kedua Pasaran, kotak ketiga Papilung, begitu. Mau milih siapa mereka kan, gitu. Lamun cek bahasa enak paloba-loba. Paloba-loba, benar. Cuman erana kan keur baheula mah urang teh nyaho. Makanya untuk masyarakat Sedang Kulon inilah sosok cerita yang saya tampilkan di sini itu Pak Nawawi ya, yang sekarang sudah memberikan keterangannya cukup mendetail menurut saya tentang perjalanan 1 dekade. Yang pertama Pak Minan ya Pak Aminan, terus Jasyun. Yang kedua Jasyun. Jasyun. Yang ketiga Haji Saringi. Yang keempat Haji Sarhali. Mudah-mudahan semua para almarhum itu yang sudah menjadi tokoh-tokoh yang terlupakan menurut saya. Betul. Yang terlupakan, mudah-mudahan di sisi Allah diterima dengan amal ibadahnya Pak Ulis ya. Gitu. Nah, selanjutnya Pak Ulis nih, Pak Nawawi nih. Pak Nawawi, saya tahu Pak Haji Aswan, Haji Muhammad Aswan ya, betul. almarhum. Betul. Itu di sekitaran tahun berapa, Pak? Itu pencalonan pertama Haji Aswan 1967. Tapi sudah dirubah tuh sistemnya, mekanismenya, Sudah cara dirubah. pemilihannya. Sudah Udah pakai undangan. pakai undangan. Sudah pakai surat suaranya juga. Pakai kartu suara. Gitu. Tahun 67. Tahun 67 sama dicalonkan juga. Sama. 3 calon waktu itu. 3 calon. Haji Muhammad Aswan. Yang kedua Bapak Marjani. Ketiga Bapak Sarman. Yang disebut Pak Sarman Jawara. Sarman Jawara. Semuanya sudah menjadi almarhum. Tiga-tiganya betul. Itu Sedang Kulon masih satu unit, satu kesatuan dengan Mekarjaya waktu itu. Betul. Masih satu kesatuan. Betul. Dengan Mekarjaya. Adapun tahap 2 Pak Aswan nyalon kembali. Oh, dia 2 kali periode. Iya, tahun 1975. Waktu itu calon cuma 2 orang. Kandidatnya 1 Haji Muhammad Aswan. 2 Bapak Aspura. Bapak Haji Aspura gitu ya. Aspura, betul. Itu calon itu duet 2. Duet, betul. Itu juga sudah menggunakan seperti kertas pemilu. Iya, betul. Kalau panitianya mah sama kali Pak Ulis ya? Sama. Ya guys. Nah, sekarang mengenai identitas warga guys nih, supaya tahu. Dulu zaman sekarang berbeda sekali, udah era digital. Ada foto, ada elektrik. Dulu mah nih ada sumbernya nih. Saya pengen tahu mengenai data kependudukan, kartu tanda penduduk KTP. Yang dulu itu bagaimana, Pak? Seperti apa gitu? Tetap kita dikirim belangko ada dari kecamatan. Ada. Cuma ditulis tangan untuk mengisi nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat. Gitu. Tanpa foto. Iya. Karena waktu itu setelah itu ditandatangani sama lurah, disestempel lurah. Iya. Dulu mah KTP lurah bukan camat yang berkuasa. Tapi sah. Diakui. Sah. Kabupaten Tangerang tuh begitu. Tahun 80 itu. 80-an ya. Ya. Guys, untuk era tahun sekarang mungkin bilangnya norak lah. Cerita ini norak lah, tapi mudah-mudahan di kan era waktu itu serba darurat. Serba darurat. Orang pun makan susah. Boro-boro untuk membenahi pemerintahan desa kan. Pakaian juga
Waktu itu masih minim. Nih ada hal menarik nih Pak Nawawi ya. Sok ngadenge atau mendengar saya itu ada surat sapotong. Tah, surat sapotong kumaha. Untuk contoh aja di sini coba. Nih begini. Ada apa? Nih, maaf Pak Ulis, Pak Nawawi. Nah, contohnya begini. Surat sapotong. Misalkan saya nih. Iya. Tok, Assalamualaikum Pak Nawawi. Saya mau bikin surat nikah gitu. Iya. Ini untuk contoh aja. Pengantin laki-laki. Di sini pengantin perempuan. Wanita. Jadi begini contohnya. Di sini nama laki-laki, perempuan, bapak, ibu. Di sini kan. Di sini pengantin wanita ini. Tadi laki-laki gitu. Jadi surat sepotong itu 1 lembar dibagi 2. Oh jadi maaf Pak Ulis ya. Oke guys, supaya lebih ini. Gini guys nih. Ini mungkin Pak Ulis tujuannya begini mungkin ini. Pak Nawawi itu begini. Ya. Jadi begini guys nih. Ini sepotong. Nih, ada garis tengah diagonal. Nah, ini untuk mempelai pria, ini mempelai wanita. Inilah untuk pengantar ke P3N warga di zaman era Pak Nawawi yang namanya surat sapotong. Nah, aina mau nyaho, Pak Nawawi ya. Nyaho maka surat sapotong eta. Oke, Pak. Nah, alhamdulillah ya, kurang tambah ilmu gitu. Jadi nama serba rame Pak Nawawi, serba digital. Modern sekarang. Nah, yang menarik nih Pak Nawawi. Tadi kan ditulis tangan. Tah, mulai ayam mesin tik tahun sabaraha? Itu mesin tik 1984. 1984. Pas Pak Haji Ahmad Yani jadi lurah. Baru kita ada bantuan dari Bandes gitu. Sebelum Pak Rahyani menjadi itu, dari mana mesin tik masih zaman saha gitu. Saya dengan Pak Haji Musa cari-nyari mesin tik bekas ke PLP. Itu beli sendiri? Iya. Nah, itu pun udah pada rusak, harus diservis lagi. Ada yang hurufnya copot. Ada yang pelatuknya juga potong gitu. Guys, pelatuk itu kalau zaman sekarang namanya keyboard. Iya. Keyboard jadi tinggal apalah keyboard zaman sekarang tuh. Nah, itu uang sendiri Pak. Uang sendiri, betul. Bukan bantuan. Bukan bantuan. Gitu. Jadi beli sendiri ke PLP yang sekarang STPI. Iya. Kita beli berdua dengan Pak Haji Musa. Pandu kendaraan Pak, naik naon Sepeda. Yang sepeda. Sepeda. Jalan juga masih kayak nggak sekarang kali Pak. Iya. Jalan masih batu. Itu informasi beli itu dari siapa Pak? Tiba-tiba beli ke PLP ada mesin tik. Karena sebagian penduduk desa Serdang Kulon kan ada juga salah seorang yang menjadi karyawan di PLP. Kita tanya-tanya. Contoh bagian administrasi yang saya tahu, Pak Aspura, Pak Nur Samad, gitu. Ya informasi dari dia lah. Kita ke sana mencari ke gudang. Yang baru-baru pun nggak kebeli waktu itu. Itu gudang PLP. Iya. Pendidikan LPPU waktu itu. LPPU. Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara. LPPU. Guys yang bekerja di instansi pemerintahan, dinas perhubungan mungkin paham lah. Saya kan cuma sekedar catatan saja. Pak Nawawi itu memiliki pengalaman, dia itu membeli sebuah mesin tik ke PLP zaman waktu itu gitu. Nah, belajar ngetik ujung-ujung bisa Pak. Iya. Ujung bisa eta. Di mana, A di mana, I di mana, eta Pak Nawawi sekolah di mana, kita bisa ngetik. Nah, untuk belajar mengetik, waktu itu para sekdes atau satgas hansip, gitu ya, suka piket di kecamatan, gitu istilahnya. Banyak mesin ketik di kecamatan, kata Pak Camat, daripada kamu bengong, baca-baca buku, belajar mengetiklah, itu mesin banyak istilahnya. Ya disitulah ya, setiap piket saya belajar 4 jam, 5 jam semalam. Setelah itu tidur, pagi pulang, nanti minggu depan piket lagi, belajar ngetik lagi. Ya disitulah saya agak mengerti tentang mengetik surat, begitulah istilahnya. Iya, itu di sekitaran masih tahun 80-an. Enggak, Pak Haji Muhammad Aswan. Ya. Iya, betul. Pak ya. Betul.
Oke guys, itulah gambaran tentang seluk-beluk kalau bahasa baheula bahasa seluk-beluk, Iya, benar, seluk-beluk benar. lah orang. Benar. Gitu, tentang gambaran Serdang Kulon dengan diisi channel menghadirkan sosok Pak Nawawi yang saya kenal, yang saya hormati, yang saya angkat topi dengan pengabdiannya. Nah, di lain waktu kita bisa bertemu lagi, Ya. kongko lagi, Ya. kita lebih tajam lagi, Ya. ya. Untuk itu, saya sekali ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ya. Terus jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan like and share ke teman-teman. Dan jangan lupa, kalau ada kritik dan saran, silahkan kirimkan langsung ke kolom komentar. Ya. Nah, Pak Ulis, sebelum kita pamit, Iya. coba untuk pesan harapan ke apa namanya di era sekarang ini kan mungkin pesan-pesan wasiat, pesan-pesan yang bermanfaat bagi pemuda ataupun yang mendengar ataupun yang menonton video warga Serdang Kulon umumnya untuk semuanya dari Pak Ulis. Mangga untuk pesan-pesan ke netizen. Ya, untuk pesan-pesannya ya, semoga tahu akan tentang yang diceritakan oleh saya, sejarah-sejarah dari asal Desa Serdang Kulon sampai saat ini. Semoga bergunalah bagi masyarakat Desa Serdang Kulon, umumnya bagi warga negara Indonesia gitu istilahnya. Untuk pemudanya Pak Ulis, itu saja. Ya, pemudanya juga semoga lebih bangkitlah dalam segala kegiatan apa yang diprogramkan oleh pemerintah begitu. Iya, itulah sekilas pesan-pesan dari saya gitu. Terima kasih Pak Ulis atas pesan-pesannya. Oke guys, itulah petua atau apa namanya satu pesan dari Pak Nawawi tentang masalah kepemudaan supaya lebih giat lagi, kebersamaan lagi, lebih bangkit lagi, ya lebih bersatu lagi, ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nawawi. Saya juga akan pamit, Pak Nawawi juga akan pamit. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, 2 sejarah, 1 tak tertulis dan 1 bisa yang tertulis namanya kearsipan. Jangan bilang nggak tahu sosok Serdang Kulon. Inilah figurnya Pak Nawawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Ulis.